Yang kedua terkait dengan batal. Di kalangan imam mazhab berbeda pendapat, Pak. Ada yang mensyaratkan khotib itu harus suci. Tetapi seperti Hanafi dan kemudian Hambali atau siapa itu tidak mensyaratkan suci. Maka tergantung tadi itu khotibnya. Kalau dia berpendapat bahwa harus suci, berarti dia akan turun. Ya, nanti jamaahnya bilang aja tunggu saya, gitu aja. Itu waktu Nabi kan begitu ya, waktu sholat itu jamaah Nabi mau sholat ternyata lupa kalau Nabi sedang masih punya janab junub. Terus kan Nabi udah sholat langsung berhenti terus suruh nunggu jamaahnya itu, nunggu itu jamaahnya itu. Nah itu tapi kalau khotibnya berpendapat bahwa dirinya itu tidak harus suci ketika khutbah, maka dia akan melangsungkan. Paling nanti sholatnya baru wudu. Pernah sholat wudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bapak dan Ibu jamaah pengajian subuh atau Sabtu pagi rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini dalam suasana yang sejuk, agak mendung ya, tetapi tidak menghalangi semangat Bapak Ibu untuk taklim dalam rangka taklim ataupun tolabul ilmi. Semoga pagi ini ada ilmu yang dapat kita ambil, kita fahami dan sekaligus juga bisa diamalkan. Setelah kemarin menjelaskan tentang toharoh, sholat, tata cara sholat fardu, sholat jamaah. Kemudian pagi ini kita akan mengkaji tentang tuntunan sholat Jumat. Tuntunan sholat Jumat. Nanti dilanjut tuntunan sholat jamaah. Yang disenangi ya, jamaah. Senang. Ya tidak terlalu sering menjamak, perlu ada penjelasan, atau takut menjamak, nah itu ada penjelasan. Kita akan bahas dulu tentang tuntunan melaksanakan sholat Jumat, walaupun mungkin nanti tidak secara rinci banget ya. Karena kemarin saya juga baru ditelepon hari apa ya, belum menyiapkan materi secara rigid ya, pokoknya yang ada dulu berdasarkan pointer-pointer. Saya kira saya sudah tidak diisi terjadwal. Ternyata masih dijadwal. Jadwalnya lanjut. Ya. Tuntunan mungkin ya. Tuntunan. Wah, ini mungkin lagi ngantuk. Baru saya baca tadi. Cari saya subuh tadi. Jam 3:30. Mungkin karena ngantuk jadi tuntunan jadi tuntutan. Tuntunan melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, dasar kewajiban sholat Jumat. Jadi dasar kewajiban sholat Jumat didasarkan pada surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang sudah Bapak Ibu hafal, kecuali yang tidak.
Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya, apabila diseru lissolati, untuk melakukan sholat, miyaumil jumu'ati, pada hari Jumat, fas'au, maka segeralah kalian, ila zikrillah, untuk mengingat Allah, wazaru, dan tinggalkanlah oleh kalian al-bai', jual beli. Zalikum, dan demikian itu bagi kalian, khairun, lebih baik, lakum, bagi kalian, in kuntum, jika kalian ta'lamun, mengetahui. Nah, kalau terjemah perkatanya begitu. Jadi ini adalah landasan kita melaksanakan sholat Jumat. Berdasarkan ayat ini dan juga banyak hadis yang menjelaskan tentang kewajiban sholat Jumat, maka hukum sholat Jumat itu adalah wajib. Wajib bagi siapa? Laki-laki. Karena ada hadis lain, 4 kelompok yang tidak termasuk, diantaranya perempuan, anak-anak, orang sakit, musafir, itu tidak terkena kewajiban sholat Jumat, tidak terkena kewajiban. Tetapi kalau perempuan mau melaksanakan sholat Jumat, ya silahkan. Itu dalam jilid agama, fatwa agama jilid 2 atau berapa itu, ada dibolehkan jika mau menghadiri sholat Jumat. Dan cukup, tidak harus melakukan sholat zuhur. Tapi sekarang kelihatan masjid-masjid sudah penuh. Bapak-bapak sudah memenuhi masjid-masjid, kecuali yang masjid belum penuh. Ya. Kalau belum penuh berarti bisa 2 kemungkinan. Masjidnya terlalu besar, kapasitasnya melampaui penduduk yang ada di sana, atau jamaahnya yang tidak ke masjid. Nah, itu bisa 2 kemungkinan itu. Atau kemungkinan lain, mungkin bapak-bapak pada musafir. Kalau tidak musafir, pas tiap Jumat pada sakit mendadak. Jadi tidak Jumatan. Pada TBC mungkin ya, tekanan batin kontinu tiap hari Jumat. Ya. Bagi orang sakit, musafir, wanita dan anak-anak, tentu apalagi anak-anak ya, itu dia tidak Jumat tetapi sholat zuhur. Sekaligus juga ini muncul dulu kan ada pertentangan, ada yang berpendapat ayat ini juga menunjukkan bahwa pada hari Jumat itu sholatnya 2 rakaat, itu tidak 4 rakaat. Ada yang memahami gitu. Tapi hadis itu menjelaskan tentang selain yang laki-laki sehat tadi, perempuan, anak-anak, musafir, orang sakit itu bisa melaksanakan sholat zuhur di rumah, tidak ikut jamaah. Tapi kalau anak-anak mau jamak Jumat gimana ya, tidak apa-apa. Karena itu bagian dari taklim, pendidikan. Kan Nabi menjelaskan, perintahlah anak-anak untuk sholat pada usia berapa? 7 tahun. Jadi sudah mulai, berarti Jumatan itu ya bagian dari pendidikan. Jadi jangan sampai terus di SD terus tidak Jumatan. Alasan kan masih anak-anak. Anak-anak juga dididik untuk sholat. Kemudian persiapan sholat Jumat. Yang pertama, mandi seperti mandi janabah. Caranya sudah dijelaskan di awal di bab Toharoh. Memakai pakaian yang terbaik dan mengenakan wangi-wangian jika ada. Ini sama dengan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Jadi berangkat sholat Jumat itu pakai pakaian yang terbaik, bukan yang terbaru. Kalau yang terbaru tiap Jumat harus beli baju. Kalau yang terbaik yang ada di lemari baju kita.
itulah yang terbaik untuk sholat. Mungkin ada yang terbaik tapi untuk olahraga ya tidak itu. Ya terbaik untuk sholat. Meskipun tidak ada larangan pakai kaos, sholat pakai kaos. Tetapi sebaiknya mau sholat tetap dipertimbangkan, diperhatikan. Apalagi bajunya kayak koran banyak tulisan, sebaiknya gak usah dipakai. Bisa mengganggu jamaah yang lain. Apalagi itu malah gambar artis cantik di belakang, nah itu tambah ada khusyuk nanti yang belakang. Nah itu penting, jadi tidak sekedar kita berpikir kita saja, tetapi berpikir jamaah yang lain. Sama ketika merintah pakai wangi-wangian itu bukan hanya berpikir kita, tapi juga berpikir jamaah yang lain. Kalau jamaahnya kemudian merasakan bau keringat kan dia gak khusyuk juga. Tapi kalau wanginya harum itu kan terus yang lain juga betah. Itu juga penting. Nah ini hadis dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW qala, beliau bersabda, idza jaa ahadukum, apabila salah seorang di antara kamu sekalian datang al-jumu'ata, Jumat, fal yaktasil, hendaklah mandi terlebih dahulu. Jadi kalau diusahakan mandi kalau seandainya kita bisa mandi. Nah kalau ngantor gimana, karena kantor kan tidak ada peralatan untuk mandi. Sebelum berangkat kantor mandi dulu. Masa ngantor tidak pernah mandi? Paling tidak mandinya di awal. Mau berangkat kantor mandi. Juga hadis dari Imam Bukhari, qala sallallahu Rasul bersabda, manik tasal yaumal jumu'ati wa tatahhara bimastata'a min tuhrin summa dahana aw massa min tibin summa roha falam yufarriq bainas naini fa sallama kutiba lahu summa idza kharaja imam ansota ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al ukhra. Ini penting nih, saya bacakan terjemahnya. Rasul bersabda, barang siapa mandi pada hari Jumat dan membersihkan diri sedemikian rupa, kemudian memakai atau mengenakan wangi-wangian, kemudian berangkat, lalu kemudian tidak menggeser antara dua orang untuk menyelah di antara keduanya. Ini penting, kenapa kalau sholat datang duluan itu ambil softnya yang depan, jangan di depan pintu. Lalu mengerjakan sholat, kemudian ketika imam muncul datang untuk berkhutbah, ia tenang mendengarkan khutbah, maka diampuni dosanya antara hari Jumat itu dengan Jumat berikutnya. Wah, pahalanya kan besar ini. Jadi diusahakan kalau berangkat Jumat lebih awal, jangan menunggu iqomah. Atau nunggu iqomah. Saya pernah di salah satu masjid, itu lingkungannya banyaknya mahasiswa, lingkungan mahasiswa, kos gitu ya. Kalau Jumatan itu menunggu khutbah kedua. Wah, berdatang itu terus bermunculan. Suatu saat saya agak iseng tuh, saya Jumat khutbahnya saya perpendek betul itu. Ya, perpendek itu. Begitu mereka pada lari gitu. Nah, mungkin karena kaget, biasanya khutbahnya agak panjang, ini singkat sekali itu. Memang saya sengaja persingkat gitu, supaya datang ke masjidnya lebih cepat. Tapi ya dan itu ternyata juga mengagetkan ya. Mungkin sekali-kali perlu untuk mengingatkan. Jadi Jumat lebih awal karena dia dapat pahalanya yang besar. Kemudian yang kedua, hendak pergi ke masjid berangkat dengan tenang. Nah, ini hadis yang sebenarnya sama dengan sholat jamaah juga ya. Tapi ini ada hadis khusus dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dia bersabda, manik tasala yaumal jumu'ati ghusla janabati sumaroha faka'annama qarraba badanatan wa marroha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqaratan wa marroha fi sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba kabshan akrona wa man roha fi sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajajatan wa marroha fi sa'atil khamisah faka'annama qarraba baidatan fa idza kharajal imam
hadaratil malaikat yastami'una dzikra. Barang siapa mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah, kemudian berangkat ke tempat sholat Jumat, maka ia mendapat pahala seakan-akan ia berkurban seekor unta. Jadi kalau sekarang kan nggak pernah ada yang di Indonesia yang kurban unta, karena unta hanya ada di Gembira Loka. Nah, kalau ingin kurban unta, datanglah tiap Jumat di awal. Nah, jadi pahala seakan-akan berkurban unta. Barang siapa berangkat dalam waktu yang kedua, nah, kedua nih, maka seakan-akan ia berkurban seekor lembu, sapi. Jadi kurbannya sendirian nih, biasanya kan 7 orang. Dan barang siapa berangkat dalam waktu yang ketiga, maka seakan-akan ia berkurban seekor domba bertanduk. Karena ada yang sekarang kurban nggak ada tanduknya. Barang siapa berangkat dalam waktu yang keempat, maka seakan ia berkurban seekor ayam betina. Ayam betina ini. Latihan kurban ya. Dan barang siapa berangkat dalam waktu yang kelima, maka seakan-akan ia berkurban sebutir telur. Telur puyuh lagi. Kecil lagi. Telur cicak. Jika imam telah muncul, maka malaikat hadir pula untuk mendengarkan khutbah. Jadi ini pahala-pahala orang yang datang ke Jumatan. Jadi kalau ingin dapat pahala yang banyak, maka berangkatlah lebih awal. Tapi terus jangan lebih awal terus pintunya ditutup supaya yang lain tidak dapat unta. Ini motivator ini, memotivasi kita untuk sholat Jumat jangan menunggu khutbah kedua, apalagi menunggu iqomah. Juga seperti sholat jamaah biasa. Ini juga sama, hadis yang kedua. Ini berisi motivasi kita untuk berangkat sholat Jumat lebih tepat. An Abi Darda qala Rasulullah sallallahu man iktasala yaumal jumu'ati wa labisa siyabahu wa masatiban in kana indahu tsumma masya ilal jumu'ah wa alaihi sakinah wa lam yaftakhatta ahadan wa lam yu'dhihi wa raka'a ma qudiya lahu tsumman tadzara hatta yansarifal imam ghufira lahu ma bainal jumu'atain. Barang siapa mandi pada hari Jumat dan memakai pakaiannya serta mengenakan wangi-wangian jika ada, kemudian berjalan ke tempat sholat Jumat dengan tenang dan sesampainya di masjid tidak melangkahi dan tidak mengganggu seseorang serta melakukan sholat sunat sesanggupnya, lalu kemudian menanti imam salat jamaah, selesai salat jamaah, maka diampuni dosa-dosanya yang dilakukan di antara 2 Jumat. Nah, ini hadis-hadis yang memotivasi kita untuk sregep datang sholat Jumat. Jadi intinya pakai pakaian yang baik, kemudian wangi-wangian jika ada. Kalau sekarang insya Allah segera wangi-wangian kan murah. Kalau enggak ya pakai minyak wangi, minyak letik. Nah, kemudian nanti berangkat lebih awal ke tempat Jumatan. Itu pahala besar menanti. Yang ketiga, setelah tiba di masjid melakukan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat meskipun khatib sedang khutbah. Nah, jadi kalau nanti datang ke masjid jangan duduk tapi sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Memang ada yang mempertentangkan, lah mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib apa sunnah? Nah, kalau mayoritas ulama wajib kan, menyatakan wajib. Tetaplah sholat tahiyatul masjid kan sunnah. Kenapa yang sunnah mengalahkan yang wajib? Ya pengecualian karena ada hadis Nabi. Kalau seandainya tidak ada hadis Nabi, kita tidak melaksanakan tahiyatul masjid. Tapi hadisnya menyatakan ketika ini dalam hadis dari Jabir bin Abdillah, Ja'a Sulaik al-Ghatafani. Sulaik al-Ghatafani datang yaumul jum'ati pada saat Jumat. Wa Rasulullah sallam yahtubu. Rasul saat itu sedang khutbah. Fajalasa, kemudian dia duduk. Sulaik ini duduk, begitu masuk duduk. Kemudian Nabi ketika sedang khutbah itu terus menyapa Sulaik, ya Sulaik,
kum farka rokaatain. Ya Sulaik, berdiri anta. Nah, berdiri anda. Kemudian sholat 2 rakaat kata Nabi. Diperintahkan begitu. Jadi ini hadisnya begitu. Jadi ketika Sulaik datang terus duduk itu Nabinya kum farka rokaatain. Nah, jadi berdirilah kamu, sholat dulu 2 rakaat. Jadi ini perintah Nabi. Jadi nggak apa-apa makmum ketika ada khotib ketika jamaahnya masuk masjid pada duduk langsung disuruh berdiri, nggak apa-apa, boleh. Cuma mungkin nanti khutbahnya jadi lama karena nanti banyak yang terlambat pada duduk. Akhirnya setiap masuk kayaknya nggak khutbah itu, malah nyuruh sholat tahiyatul masjid. Tapi mungkin di zaman Nabi itu jarang yang terlambat. Jadi sekali-kali ada yang terlambat, diantaranya Sulaik terlambat. Kemudian ketika terlambat terus langsung duduk, sehingga kemudian Nabi tidak selalu menyuruh jamaahnya untuk sholat tahiyatul masjid. Kalau di kita tuh banyak yang telat. Jadi kalau mati imam khotibnya nyuruh sholat, setiap yang datang disuruh sholat dulu, malah nggak khutbah nanti itu. Atau khutbahnya lebih panjang. Ya, ini kenapa kita saat khotib sedang khutbah kita tidak mendengarkan khotib tapi terus begitu datang langsung sholat 2 rakaat? Ya karena perintah, ada nasnya, nas yang memerintahkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ini sekaligus juga menunjukkan tentang pentingnya tahiyatul masjid. Jadi kita sholatlah 2 rakaat terlebih dahulu. Ini juga sama, tidak perlu saya bacakan semuanya dalilnya. Kemudian yang keempat, orang yang datang terlambat tidak mengganggu anggota jamaah yang sudah datang lebih awal. Tapi juga yang datang lebih awal sebaiknya menempati soft yang depan kalau tidak ingin terganggu. Kalau misalkan yang datang softnya ngambil yang belakang, nah, terus yang depan siapa yang duduk di depan? Nanti masjidnya malah nggak cukup jadinya karena depannya kosong, di belakang penuh. Akhirnya jamaahnya apa yang datang belakangan berdiri di teras atau di halaman karena tidak ingin mengganggu. Oleh karena itu ke depan. Kan kita juga di awal kita sudah menyampaikan ada keutamaan di soft terdepan. Yang kalau Anda tahu kata Nabi, yuk sekalian akan saling mengundi untuk mendapatkan soft yang terdepan, bukan malah duluan soft yang paling belakang. Itu kalau perlu dikunci besok pintunya sama takmirnya tuh. Jadi itu beberapa keutamaan sebenarnya sudah ada, sehingga kemudian begitu datang tuh masuk di soft yang awal. Kemudian apabila khatib sudah mulai menyampaikan khutbah, semua jamaah khusyuk mendengarkan khutbah. Jangan buka laptop, HP. Yang banyak bawa HP malah nonton YouTube. Saya nonton YouTube, saya sedang mendengarkan khutbah yang di Istiqlal atau di khutbah yang di Mekah, Masjidil Haram. Lah dia mendengarkan khutbah yang di Masjidil Haram, yang khotibnya yang di masjid situ nggak didengarkan. Ya, itu menarik juga ya untuk dia sama-sama mendengarkan khutbah, tapi khutbahnya di masjid lain lewat YouTube karena disiarkan secara langsung. Jadi dulu saya pernah diajak rihlah dakwah keliling Jawa Barat dari Ciamis sampai ke Cirebon oleh almarhum Ustadz Ibnu Juraij. Nah, saat di Ciamis itu terus beliau diminta khutbah khotib. Sedang khutbah ada mahasiswa itu tadarus. Jadi tadarus dia di tengah itu terdengar rilis suaranya. Langsung dari khotib itu. Hai anak muda, haram kamu baca Quran saat khotib sedang khutbah. Itu almarhum begitu. Padahal di kampung orang itu berani itu langsung ditunjuk di mimbar itu. Hai anak muda, tidak boleh baca Quran, haram hukumnya saat baca Quran saat khotib sedang khutbah. Langsung berhenti tuh mahasiswanya itu. Nah, jadi itu
begitu tegasnya beliau ya. Jadi karena nggak boleh. Jadi ketika khotib sudah khutbah itu jamaah mendengarkan khutbah. Ya, khutbah. Jadi kalau ada yang boleh, khotib itu boleh mengingatkan. Cuma kalau mengingatkan yang ngantuk ya agak sulit gitu ya. Karena Jumatan setengahnya udah ngantuk semua. Apalagi yang sepuh-sepuh ya. Yang ngantuk, datang tuh ngantuk. Ya saya lihat udah ngantuk ini. Sini saya nggak tahu begitu niatnya memang mau tidur apa gimana. Karena tadi itu khotibnya kan katanya nggak boleh lucu, sehingga kemudian terus begitu datang, hari nggak lucu mesti ini khutbahnya, terus ngantuk. Nah, idealnya memang yang ngantuk diingatkan, tapi kalau diingatkan itu malah nggak jadi khutbah tadi itu, karena banyak ngantuknya. Apalagi kalau masjidnya pakai AC, ada tambah ler. Tata cara melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat dimulai pada saat masuk waktu zuhur. Tidak harus di jam 12. Boleh nggak jam 12? Lah boleh yang sudah masuk zuhur. Kan biasanya sholat zuhur kan di bawah jam 12. Memang ada masjid-masjid yang kalau sholat zuhur itu selalu jam 12. Sebenarnya patokannya bukan di jam 12-nya, tetapi waktu zuhurnya. Masuk waktu zuhurnya adalah waktu sholat Jumat. Tetapi kalau seandainya pokoknya masjid kita mau tetap dimulai Jumat itu di jam 12, ya monggo saja. Itu sudah termasuk karena dia sudah masuk zuhur. Yang tidak boleh itu kalau dia sepakat sholat zuhurnya Jumatnya jam setengah 12, karena sholat zuhur tidak ada di jam setengah 12, mesti jam setengah 12 lebih. Itu waktu sholat zuhur jam setengah 12 sampai sebelum jam 12 biasanya. Jadi ada memang masjid-masjid yang dia pokoknya jam 12 baru dimulai. Ada seperti itu. Ya boleh-boleh silakan aja, tetapi inti patokannya itu hina tamilu syamsu, ketika matahari condong. Nah, atau tergelincir itu berarti masuk waktu zuhur. Termasuk juga ibu-ibu di rumah kalau mau sholat zuhur tidak harus mendengarkan azan di jam 12 itu. Kalau zuhurnya jam 11.40 sudah zuhur, ya walaupun di masjidnya belum adzan, silahkan sholat, nggak apa-apa. Itu kan hanya kesepakatan saja mau adzan di jam 12. Tapi kan ada adzan kampung sebelah yang jamnya bukan jam 12, karena tidak semua waktu jamaahnya sama di jam 12. Ada yang juga begitu masuk waktu zuhur kemudian jamaah di sholat Jumat dimulai. Jadi ibu-ibu ya tidak harus kemudian menunggu yang masjidnya adzan. Kalau di masjidnya itu sepakatan Jumatnya di jam 12. Mungkin itu untuk memudahkan supaya mengingat-ingat jam 12 itu sudah Jumat, mulai Jumat, sebelum jam 12 sudah harus datang. Kemudian setelah Nabi pada saat itu khotib naik mimbar dan kemudian mengucapkan salam. Ini tuntunannya ya, ketika khotib. An Jabir bin Abdullah anna Nabi sallam kana idza sa'idal mimbar salama. Nabi ketika naik mimbar kemudian salam. Makanya khotib begitu naik itu assalamualaikum terus duduk lagi, terus duduk. Itu karena ada hadis Nabi itu Rasul kana idza sa'idal mimbar salama. Nabi ketika duduk di mimbar kemudian Rasul salam terlebih dahulu. Nah, ini yang biasa dilakukan oleh khotib. Kemudian mengucapkan salam ketika duduk dan muazin mengumandangkan azan hingga selesai. Begitu salam terus khotibnya duduk baru muazin azan. Jangan azan dulu imam, khotibnya belum ada sudah azan.
sergap muadzinnya. Ini hadisnya. Jadi tapi ini yang adzan kita, karena masjid kita kan adzannya satu kali. Kalau masjidnya yang 2 kali biasanya terus adzan dulu, adzan yang pertama, terus nanti khotibnya naik mimbar, setelah itu salam, kemudian adzan kedua, adzan lagi. Itu kalau adzannya 2 kali. Tapi kan dulu itu pada masa Utsman bin Affan, ada adzan 2 kali. Adzan yang kedua itu biasanya terus naik ke yang tempat yang lebih tinggi supaya bisa didengar. Kalau sekarang kita itu kalau hanya dengarkan adzan itu sampai pusing. Ini mana yang mau dijawab, karena bersaut-sautan. Selesai masjid ini adzan lagi masjid ini, selesai masjid ini. Jadi kita itu tidak kekurangan informasi. Kalau dulu kan memang tidak ada pengeras suara, maka kemudian dibuatlah adzan yang kedua itu di tempat yang lebih tinggi supaya kedengaran oleh jamaah. Nah sekarang muadzinnya sembunyi di kotak saja, suaranya bisa kemana-mana, berkilo-kilo kedengarannya. Jadi ya itu kita tidak kurang-kurang, maka kita adzan 1 kali itu sudah cukup. Adzan berkali-kali malah nanti tambah, ini dijawabnya yang mana, jawab adzan terus. Cukup 1 kali saja jawab adzan. Nah itu kemudian ini dijelaskan di menjadi masa Utsman ya. Ada bahkan ada azan yang ketiga, azan ketiga. Mungkin ketiga itu qomat ya. Khatib mengawali khutbahnya dengan mengucap pujian, alhamdulillah, membaca syahadat, sholawat kepada Nabi, membaca Al-Quran, menyampaikan tausiah. Yang dalam fikih klasik itu termasuk dalam arkanul khutbah, rukun khutbah. Pujian, kemudian syahadat, sholawat, lalu kemudian baca Al-Quran, menyampaikan tausiah, termasuk nanti mengajak untuk bertakwa. Itu walaupun tidak harus begini ya. Kalau khotib misalkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh terus sampai dengan ittaqullah, misalkan itu ya pakai bahasa Arab. Terus nanti kan bahasa Indonesianya terus mari kita bersyukur dan selanjutnya. Sebenarnya itu kan tidak pengulangan ya. Andai langsung setelah muqaddimah terus dia langsung khutbah pun tidak ada masalah. Karena kan rukunnya sudah terpenuhi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa itu kan pujian. Terus Allahumma sholli ala Muhammad itu sholawat kan? Itu sudah cukup. Cuma biasanya khotib kita kan terus ditambah puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, sholawat. Sebenarnya itu sama dengan terjemahan dari itu yang muqaddimahnya itu, pengulangan takkid. Nah, jadi kalau nanti ada khotib yang langsung setelah muqaddimah langsung khutbah itu jangan terus ini rukunya belum terpenuhi. Jangan, itu muqaddimahnya sudah. Nah, pujiannya cuma dia berbahasa Arab. Jadi boleh aja pakai bahasa Indonesia lagi juga boleh, mungkin untuk takkid aja, menguatkan gitu ya. Puji syukur pada Allah dan terus selanjutnya. Tapi andainya cukup pun tidak ada masalah. Ini juga sama, kullu khutbatin laisa fiha tasyahud fahiya kal yadil jadama. Rasul bersabda setiap khutbah yang di dalamnya tidak ada tasyahud, ucapan syahadat adalah seperti tangan yang buntung. Ini tuntunan bagi khotib ini. Jadi jangan terus langsung alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah langsung khutbah nyampaikan tausiah. Itu ada tahapan-tahapannya. Nanti tidak sah khutbahnya. Ada tahapan. Maka kadang-kadang ada yang terjadi kalau imamnya tidak baca syahadat atau salat atau salawat, ada informasi. Begitu imamnya selesai langsung ada yang naik. Ruku tidak terpenuhi rukunnya. Terus dia langsung naik lagi, tuh dia baca lagi khutbah singkat. Sampai ada seperti itu tuh, khutbah singkat. Ada yang seperti saklek seperti itu. Ya sebenarnya kalau seperti itu nanti tanggung jawabnya ya yang khotibnya kalau seandainya keliru.
Kemudian kana yuwadzibu 'alal wasiyati bittaqwa fi khutbatihi, artinya menyampaikan wasiat takwa dalam khutbahnya. Maka kan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Biasanya kan ayat dibaca ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu juga termasuk wasiat takwa. Kemudian yajlisu bainahuma yaqra'ul Qur'an wa yudzakirun nas. Jadi mengingatkan, isinya tausiah itu. Maka ini sudah tidak perlu lagi diperdebatkan apakah hukum khutbah dengan bahasa Indonesia. Karena kan masih ada yang berpandangan khutbah pakai bahasa Arab. Kenapa? Karena dulu Nabi pakai bahasa Arab. Ya Nabi, mana mungkin Nabi khutbah pakai bahasa Indonesia? Apalagi bahasa Jawa. Orang Arab dulu belum mengenal bahasa Jawa, belum mengenal bahasa Indonesia. Kalau khutbah pakai bahasa Indonesia malah nggak paham, sehingga inti tausiah dari khutbah itu tidak sampai tujuan khutbahnya. Sama dengan di kita, kalau kita khutbah pakai bahasa Arab, lah mustamihnya nggak paham bahasa Arab. Yang khutbahnya pakai bahasa Indonesia saja pada tidur, apalagi khotibnya pakai bahasa Arab, pingsan semua nanti jamaahnya. Jadi karena kita memang bahasa kita bahasa Indonesia, sehingga kemudian tidak harus menggunakan bahasa Arab. Karena apa? Ada tujuan tausiah, memberikan wasiat. Nah, bagaimana kita bisa memberikan tausiah kalau seandainya bahasa kita tidak bisa difahami, malah bikin pusing jamaahnya, mikirkan, jangankan mikir isinya, kalimatnya aja nggak paham. Nah, oleh karena itu maka khutbahnya tetap pakai bahasa Indonesia. Jadi itu bagian dari cara kita untuk memahamkan jamaah. Kemudian setelah khutbah pertama selesai, khatib duduk sebentar. Tidak ada doa khusus, tidak ada doa khusus. Kita boleh berdoa, dituntunkan berdoa, tapi tidak ada doa khusus. Silakan mau baca doa apapun, tidak ada doa khusus. Kemudian berdiri kembali untuk menyampaikan khutbah kedua. Khutbah kedua. Nah, terus ini yaktubu qaiman summa yaqudu, kemudian duduk summa yaqumu kama taf'alunal an. Jadi terus khutbah yang kedua itu seperti yang dilakukan sekarang, maksudnya para khatib di masjid. Khutbah kedua diakhiri dengan doa dan penutup khutbah. Jadi kesimpulan. Ya, biasanya khutbah kedua itu lebih pendek dari khutbah pertama. Jangan khutbah kedua malah lebih panjang daripada khutbah pertama. Jadinya khutbahnya 1 jam nanti. Dan bagusnya memang dilihat kondisinya, kondisi jamaahnya. Kalau di khutbahnya di stasiun, di bandara, ya jangan panjang-panjang. Nanti pesawat kan tidak mengenal Jumatan. Kemudian khutbah kedua diakhiri dengan doa dan penutup khutbah. Ini kenapa di khutbah kedua tuh ada doa. Ini saya agak cepat karena ini kan kita sudah biasa ya. Sudah biasa kita lakukan. Nah, ida da'a yaqulu hakada wa rafa sababah wahdaha. Terus caranya mengangkat telunjuk saat berdoa ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu, itu mengangkat ini telunjuk. Walaupun tidak wajib lah ya. Walaupun kalau misalnya ada juga yang begini. Nah, ini yang dulu kan ada yang seperti ini dalam hadisnya itu. Kemudian oleh sahabat yang lain dikritik. Nah, dikritik atau saya bacakan aja ya. Suatu ketika duduk di samping Ar-Rahman As-Sulami berkata, suatu ketika aku duduk di samping Imarah Ibnu Ruwaibah, sementara Bishr berkhutbah di depan kami. Ini khatibnya Bishr. Ketika ia berdoa, ia mengangkat kedua tangannya begini. Lalu Imarah berkata, Allah menjelekkan kedua tangan ini atau kedua tangan kecil ini. Saya melihat Rasulullah SAW berkhutbah mengucapkan doa begini dan Imarah mengangkat hanya 1 jari telunjuk itu. Nah, ini walaupun ini mauquf ya, tetapi ada kalimat ini tuh bisa
bihukmil marfu. Jadi karena menyebutkan Rasul dulu begini. Walaupun itu praktek para sahabat di situ. Jadi ada sahabat besar khutbah, terus ketika berdoa begini, terus oleh ini dikritik oleh sahabat yang lain. Karena dulu Rasul begini kata besar. Jadi doanya ini pada saat Jumatan. Kalau doa yang pernikahan ya tidak harus begini, Bu. Ini Jumatan, saya konteksnya Jumatan. Nanti malah dikubur malah begini. Ini kampanye. Wah, ini kampanye bahaya ya. Kalau kampanye itu nanti pilihannya tanya saja pada hati Nur Aini. Hati Nur Aini masing-masing maksudnya. Setelah selesai berdoa, khatib turun dari mimbar, kemudian muazin menggunakan azan. Khatibnya turun dari mimbar, muazin adzan. Jadi muazinnya nunggu dulu khatib turun dulu. Kalau khatibnya nggak turun-turun, dipaksa turun aja. Maksudnya selesai, kemudian khatibnya turun, kemudian muazin iqomah. Itu memang harus pada paham itu. Jadi praktek itu jangan terus yang satu saklek banget, yang satu malah nggak paham. Akhirnya nggak jadi sholat Jumatnya. Khutbah yang disampaikan oleh khatib adalah tidak terlalu lama. Ini kadang-kadang panjang atau dengan kata lain salatnya hendaklah lebih lama dari khutbahnya. Ini yang sering. Memang hadis-hadis Nabi menjelaskan begitu. Khutbah jangan lebih panjang dari sholatnya. Tapi begini, saya memahami hadis ini itu sesuai dengan konteksnya. Jadi maksudnya itu prinsipnya itu ada keseimbangan. Jangan sampai terlalu lama. Karena juga kalau seandainya khutbahnya tidak lebih pendek dari sholatnya, itu mukadimah saja barangkali sudah cukup. Jadi itu hanya mengingatkan saja supaya kalau khutbah itu jangan terlalu panjang. Yang pendek saja membuat ngantuk, apalagi panjang. Jadi singkat, padat. Jadi singkat, padat, jangan terlalu bertele-tele. Seperti kalau mau khutbah nikah itu, sambutan pernikahan kan panjang ular-ular atau ular-ular. Nah, itu panjang sampai berapa ada lapar itu undangannya itu nggak selesai. Saya pernah itu kayak panjang banget itu, akhirnya saya pulang duluan cari makan di luar akhirnya. Karena udah lapar banget, kelar-kelar. Jadi hadisnya itu menyatakan fatilus sholata waqsurul khutbah, panjangkan sholat dan pendekkan khutbah. Itu maksudnya ya maksudnya khutbahnya jangan terlalu lama, kemudian juga sholatnya diusahakan jangan terlalu pendek. Itu aja sebenarnya. Jangan tidak kemudian bahwa nanti kalau imamnya baca sholat Jumatnya baca Al-Kafirun sama Az-Zalzalah, nanti terus masa khutbahnya mau gimana itu? Itu enggak sampai. Jadi tidak harus secara tekstual dipahaminya. Kemudian lakukan sholat 2 rakaat dan diupayakan dalam pelaksanaannya lebih lama dari khutbahnya ini ya tadi ya. Jadi sholatnya lebih. Surat yang biasa dibaca oleh Nabi di sholat Jumat Al-A'la dan Al-Ghoshiyah, Al-Jumu'ah dan Al-Munafikun. Biasa, tetapi bukan berarti nggak boleh baca yang lain. Boleh baca Al-Ikhlas saja boleh. Kemudian setelah selesai melaksanakan sholat Jumat dan zikir, kemudian lakukan sholat sunat, sholat 2 rakaat atau 4 rakaat. Biasanya Nabi 2 rakaat fi baitihi, rakaatain fi baitihi, 4 rakaat di masjid. Nah, kemudian bagaimana caranya? 4 rakaat itu ada 2 pemahaman. Ada yang berpendapat 4 rakaat itu langsung tanpa tahiyat awal atau tanpa diputus dengan salam. Tapi ada yang memahami 2 rakaat itu diputus salam. Nah, terus 4 ada yang memahami tahiyat awal. Itu terjadi perbedaan pendapat. Tapi kalau ada yang sholat asar, nanti kita akan bahas tentang sholat sunat juga. Sholat sunat nanti akan ada di sholat asar itu 4 rakaat, tapi kemudian setiap 2 rakaat itu dipotong dengan salam. Nah, tinggal apakah kemudian mau mengkiaskan pada itu, menganalogikan. Kalau menganalogikan pada sholat asar 4 rakaat itu dipotong dengan salam. Berarti 2-2 4 itu maksudnya. Tapi ada yang memahami 4 rakaat itu langsung. Dalam tanya jawab termasuk yang membolehkan langsung itu 4 rakaat tanpa tahiyat awal, tanpa dipotong dengan salam. Nah, itu memang terjadi pendapat. Tapi terus
bolehkah sholat Jumat 2 rakaat? Itu kan hadisnya wa rakaatain fi baitihi, 4 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah Nabi itu. Terus kalau gitu boleh nggak 2 rakaat di masjid? Nah, ada hadis lain. Jadi kalau ada terburu-buru, maka sholatlah 2 rakaat. Ini saya bukakan hadisnya, karena di situ tidak ada. Supaya bisa yakin. Warok atain. Nah ini dia. Oh ini nggak ada harokatnya ya. Nah ini terlihat Bu? Oh terlihat ya. Jadi sayang tidak terlihat. Qala Ibnu Idris. Hadisnya asalnya kan hadisnya qala sallallahu idza shallaitum ba'dal jumu'ati, jika kamu sholat setelah Jumat fasollu arba'an, maka kamu sholatlah 4 rakaat. Kalau sholat setelah Jumat, sholatlah 4 rakaat gitu. Jadi hadis ini memang bersifat mutlak, tidak menjelaskan 4 rakaat itu seperti apa pelaksanaannya. Tapi kalau kemudian di mana tempatnya tidak dijelaskan juga. Tapi terus hanya ada hadis tadi itu Nabi sholat 2 rakaat setelah sholat Jumat fi baitihi, di rumahnya. Oh kalau gitu berarti yang difahami yang 4 itu berarti di masjid gitu pemahamannya. Nah tetapi ada lanjutannya, zada amrun fi riwayatihi. Amr, dalam riwayat Amr ada tambahan. Qala Ibnu Idris berkata, qala Suhail, dari Suhail, fa in ajila bika syai'un, jika kamu terburu-buru fa sholli rakaatain fil masjid wa rakaatain idza raja'ta, maka sholat 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat di rumah. Terus hadis ini oleh sebagian ulama dijadikan dasar kebolehan sholat 2 rakaat setelah Jumat di masjid. Jadi karena kalau hadis yang umumnya itu tadi itu Nabi sholli ba'da Jumat arba'an, sholatlah setelah Jumat itu 4 rakaat. Nggak ada yang penjelasan tempat maupun cara pelaksanaannya. Tetapi hadis satu lagi menyatakan Nabi sholat 2 rakaat fi baitihi, di rumahnya. Nah, sering dipertentangkan. Kalau gitu nggak ada sholat 2 rakaat di masjid setelah Jumat itu, karena hadisnya kan arba'an. Nabi itu 2 rakaat kalau di rumah. Cuma tadi sebagian ulama memakai hadis ini, fa in ajila bika syai'un fa sholli rakaatain fil masjid wa rakaatain idza raja'ta. Ini riwayat Imam Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, itu hadis yang ini juga jarang terungkap ya. Tetapi ada hadis, sehingga karena mayoritas juga sholat di masjid itu sholat Jumatan 2 rakaat kelihatannya di masjid-masjid itu kan. Walaupun hadisnya kan tidak ada itu. Kalau hadis yang langsung tegas selama ini yang dibaca, tetapi itu saya menemukan hadis itu. Jadi walaupun orang bisa memahami juga, itu kan kalau terburu-buru, memang sholat jamaah Jumat itu pada terburu-buru pengen pulang itu, makanya terus pada 2 rakaat sholatnya itu. Pada buru-burunya pengen pulang, jadi sholat 2 rakaat setelah Jumatan. Jadi hadis itu yang oleh sebagian dipakai dalil tentang pelaksanaan sholat sunat 2 rakaat setelah Jumat. Walaupun sekali lagi hadisnya yang 2 itu, satu menjelaskan Nabi kalau sholat sunat setelah Jumat itu di rumah 2 rakaat. Terus satu lagi hadis menjelaskan Nabi memerintahkan fasol ibadal Jumat arba'an. Nah, sholatlah setelah Jumat itu 4 rakaat tanpa menyebutkan tempat. Karena ada Nabi 2 rakaat di rumah, berarti yang 4 berarti di masjid kan gitu. Dipahaminya begitu. Dan tanpa menjelaskan juga caranya. Baik, saya kira itu tentang sholat Jumat. Sekali kita rampungkan karena ini sudah biasa kita kerjakan, dan sholatnya memang sama dengan sholat wajib. Hanya ada beberapa cara, ada khutbah yang bedakan karena ada khutbahnya. Itu barangkali kalau ada yang ingin didiskusikan, kami persilahkan. Satu sesi. Bentar Bapak. Bentar dulu. Kita ada ininya. 1, 2, 3, 4, 5. 1 ya. Oke. Dirangkum saja. Ya, terima kasih. Yang pertama, peserta Jumat itu kan berbicara dalil, ya. Tapi dalam hal ini mengingatkan
Ya, mungkin keliru bacaannya atau bertanya, boleh nggak? Itu pertama. Yang kedua, ya. Lalu terima kasih sekali lagi. Bagaimana kalau seandainya khotib itu batal pas dia saat khotbah? Bagaimana mengatur jamaah yang paling depan utama dan yang utama dan yang kedua ketiga itu pahalanya bagaimana? Ngatur itu sulit di tempat saya. bagaimana kalau khotbahnya khotib tidak sesuai dengan hukum? Apa itu sah enggak? Gimana? Yang kedua, posisi imam setelah sholat menghadap makmum atau tidak? Terima kasih. Mengenai pahala tadi, pahala yang pertama muka dan video ini sebetulnya khotib itu perlu menyampaikan, karena apa? Terkadang mereka itu yang sholat Jumat itu nggak pernah ikut pengajian kayak begini. Terima kasih. Bukan khotbahnya itu bacaannya banyak kesalahan, mungkin karena imam pembukaannya banyak tapi banyak salahnya. Dan bagaimana kalau dalam baca ayat-ayat Al-Quran dan khotbah itu hanya dibaca artinya saja, tidak baca Al-Quran. Sudah cukup. Ibu satu ibu. Situ Ya. Baik, saya akan nanti yang tidak ingat diingatkan lagi. Saya kira tidak banyak, tadi tidak saya tulis. Yang pertama tentang jamaah itu berhak untuk boleh mengingatkan khotib. Boleh mengingatkan khotib. Tapi jangan sampai karena berbeda mazhab terus protes gitu ya. Karena perbedaan yang khilafiyah. Ya, kalau kita mengingatkan tadi terkait dengan kalau seandainya tidak sesuai dengan rukun, diingatkan boleh. Nah, misalkan maaf tadi belum ada membaca sholawat atau misal syahadat itu boleh. Tetapi kalau perbedaan pas sudah pemilu kemudian bahas tentang masalah pemilu, beda pemilih terus diprotes itu jangan. Jadi yang khilafiyah jangan, karena itu kan bisa jadi berbeda. Itu berbeda mazhab, kemudian ada ini kalau mazhab ini khutbahnya tidak begini, doanya harus begini misalkan, itu tidak usah dipertentangkan kalau itu. Jadi hal-hal yang sifatnya substantif saja. Ya, misalkan khotibnya malah bahas tentang pemilu, misalkan mengarahkan ke itu diingatkan boleh, karena itu bukan tempatnya. Tetapi kalau misalkan terkait dengan etika dalam agama itu boleh. Tapi kalau seandainya terus malah kampanye itu yang nggak boleh. Itu boleh diingatkan oleh jamaah. Ya boleh. Cuma kalau nanti banyak diperbolehkan bertanya gitu, nanti malah takutnya khutbahnya nggak kelar-kelar. Kemudian yang kedua terkait dengan batal. Di kalangan imam mazhab berbeda pendapat, Pak. Ada yang mensyaratkan khotib itu harus suci. Tetapi seperti Hanafi dan kemudian Hambali atau siapa itu tidak mensyaratkan suci. Maka tergantung tadi itu khotibnya. Kalau dia berpendapat bahwa harus suci, berarti dia akan turun. Ya nanti jamaahnya bilang aja tunggu saya, gitu aja. Itu waktu Nabi kan begitu ya, waktu sholat itu jamaah Nabi mau sholat ternyata lupa kalau Nabi sedang masih punya janab junub. Terus kan Nabi udah sholat langsung berhenti terus suruh nunggu jamaahnya itu, jamaahnya itu. Nah itu tapi kalau khotibnya berpendapat bahwa dirinya itu tidak harus suci ketika khutbah, maka dia akan melangsungkan. Paling nanti sholatnya baru wudu. Pernah sholat wudu almarhum tadi Ustadz Ibnu Juraim waktu di Ciamis itu, setelah khutbah beliau itu tidak langsung
begitu qomati malah ngelayar ke kamar mandi, wudu. Jadi mungkin batal ketika khutbah, terus begitu adzan tidak langsung sholat, ke kamar mandi. Oh, jamaahnya pada diem aja, nggak ada yang berani terus jadi imam. Nah, terus datang, setelah itu ditunggu baru datang. Beliau wudu dulu, berarti ketika khutbah itu beliau batal. Nah, cuma nggak ada yang berani tanya batalnya tuh pas setelah khutbah, pas saat khutbah, itu nggak ada yang tanya. Kemudian pengatur shaf. Ya, itu tadi menyambung pertanyaan Bapak dari beliau ini, memang harus selalu diingatkan jamaah kita. Yaitulah pentingnya kajian-kajian. Jadi saya sering di awal diingatkan bahwa masjid-masjid kita itu tidak hanya menyelenggarakan pengajian akbar, pengajian umum, tapi itu yang lebih penting itu kajian-kajian. Supaya itu kalau pengajian umum itu kan kadang-kadang temanya juga itu aja, kemudian cuma orangnya berbeda. Terus kadang-kadang kan ceritanya lebih banyak daripada intinya, kadang-kadang kan gitu ya. Atau lucunya lebih banyak daripada intinya. Tapi jamaah senang karena lucunya itu kan. Itu yang kemudian membuat jamaah kita itu menjadi tidak tercerahkan. Sering ada pengajian umum tapi tidak tertata dengan baik, sehingga kemudian tidak mencerahkan. Maka yang bagus tuh ya di samping itu sekali-kali aja lah pengajian akbar, itu tidak harus mungkin di hari-hari besar apa gitu ya. Tapi kalau yang rutin itu sebaiknya kajian aja, kajian hadis, kajian apa. Maka saya kalau rutin itu saya berapa kali di Masjid Taqwa, saya Bulughul Maram saya kajiannya. Di Masjid Taqwa tiap Ahad pagi, Jumat, Kamis, tapi saya sanggupnya sebulan sekali. Itu saya kaji Bulughul Maram. Di di musola saya At-Tanwir di Gamping sudah tamat Bulughul Maram. Sekarang kajiannya Sahih Bukhari, membaca hadis Sahih Bukhari. Kalau mau datang silahkan, Ahad pagi di musola At-Tanwir. Tempat saya itu sekarang masih awal-awal baru masuk bab tentang haid. Bab tentang haid. Itu kita bahas satu-satu hadis Sahih Bukhari. Nanti kalau tamat Bukhari kita nanti Muslim. Nah, jadi udah tamat Bulughul Maram. Walaupun jamaahnya lupa lagi Bulughul Maram enggak apa-apa. Nah, nanti saya Sahih Bukhari. Ya, pahala tentu saja, karena pahala yang depan itu lebih banyak daripada yang belakang, terus bertahap. Nah, jadi tadi kalau termasuk yang datang lebih awal, pahalanya seperti ibarat kurban dengan unta, sapi sampai dengan telur. Nah, walaupun tadi disebut itu ayam apa puyuh. Nah, saya kira itu tapi yang penting tadi bukan pada itunya, tapi memahamkan jamaah. Karena kalau jamaah sudah paham itu sebenarnya udah otomatis saja. Itu lebih enak sebenarnya. Oke. Kemudian posisi imam kalau setelah sholat itu seperti Jumat jamaah biasa, nanti menghadap ke makmum. Jadi begitu salam menghadap ke belakang langsung atau ke sebelah kanan. Jadi jangan terus menghadap karena Nabi begitu habis sholat jamaah itu kan Nabi menghadap ke belakang atau ke sebelah kanan. Posisinya begitu. Kemudian tadi saya kira sudah tadi ya, jadi penting untuk diingatkan. Kemudian bacanya kurang bagus. Itu kembali kepada kriteria imam. Tergantung pada para takmir memilih khotib. Memang kalau memang bacaannya kurang bagus, ya sudahlah khutbah saja. Khutbahnya bagus tapi bacanya nggak bagus. Ada yang bacanya bagus tapi khutbahnya nggak bagus misalnya. Ya sudah, yang satu khutbah, yang satu imam. Itu juga boleh. Jadi yang khutbahnya sendiri, imamnya tetap. Maksudnya pokoknya imam Jumat itu tetap yang dipilih yang terbagus. Terus khotibnya hanya khutbah saja. Boleh, Pak. Silakan, seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha juga beberapa tempat ada yang gitu. Ada yang seperti tarawih kultumnya tapi imamnya beda. Itu silahkan supaya enak didengarnya gitu ya. Oh ya, itu ada yang ya itu juga berbeda pendapat, tetapi mestinya tetap dibaca ayatnya, tidak hanya artinya. Karena terjemahan itu kan ada yang berpendapat kalau Quran terjemah itu bukan Quran. Itu namanya Quran tarjamah. Maka kemudian ya Quran itu yang tanpa ada tarjamahnya itu ya Al-Quran gitu ya. Maka itu kembali kepada
persiapan kita, bahwa carilah khotib yang memang betul-betul khotib. Kalau dia biasa itu saya insya Allah selalu baca ayat. Apalagi kan di awal mestinya juga ada ayat yang dibaca paling minimal ya ayyuhalladzina amanu taqullaha kan gitu ya. Kalau dia baca terjemah terus bisa jadi dia memang nggak bisa baca Quran. Terus malu kalau panjang pendeknya salah gitu ya. Akhirnya tidak baca Quran. Cukup ya, sudah. Baik. Baik. Nggih. Ya minimal satu ayat dibaca. Satu ayat dibaca. Jangan sampai sama sekali nggak ada ayat Al-Quran yang dibaca. Baik, itu saja karena sudah jam 6:30. 7 apa 6 ya? Jam 6:30 ya. Itu kok setengah 8. Sudah lebih ya. Itu mau setengah 8. Baik, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.